Ini cerita tentang pertama kali kakaknya temen gue ngelihat hal mistis saat dia umur 10 tahun. Dan itu berlanjut sampai saat ini. Jadi sekitar tahun 99, kakaknya temen gue ini cowok, kita sebut aja namanya Raka. Nah, Raka ini tuh waktu itu masih kelas 6 SD. Jadi Raka itu tinggal sama keluarganya. Ada adiknya perempuan, adiknya itu temen gue, nyokap sama kakeknya. Bokapnya tuh emang udah pisah sama nyokapnya dari kecil. Nah, saking Raka sehari-hari tuh lebih dekat sama kakeknya, setiap pulang sekolah yang dicari tuh pasti kakeknya. Kayaknya emang karena Raka juga kurang figur bapak, jadi dia tuh ngerasa nyaman banget deket sama kakeknya ini. Setiap sore juga Raka tuh sering banget ngajak kakeknya ke lapangan deket rumah mereka, kayak minta temenin main bola, main layangan. Saking serunya, setiap malam sebelum Raka tidur tuh Raka juga suka nonton TV berdua sama kakeknya ini. Nah, sampai akhirnya di malam dia nonton TV ini, Raka tuh ngerasa ada yang aneh dari diri dia sendiri. Raka tuh ngerasa kayak dia tuh bisa tahu isi pikiran kakeknya. Dia juga bisa tahu kalau kakeknya sebenarnya ngantuk banget dari tadi, kayak kepengen tidur tapi gak enak sama Raka. Tapi Raka tuh diem aja sampai akhirnya tiba-tiba dia tuh tahu kalau mamanya tuh mau turun dari kamarnya menuju ke ruang TV mereka itu. Si mamanya tuh mau manggil Raka buat nyuruh Raka tuh tidur. Dan bener aja, gak lama mamanya tuh turun ke ruang TV buat ngajak Raka tidur. Di situ Raka yang masih kelas 6 SD tuh bingung. Dia ngerasa kayak, lah keren juga ya dia bisa tahu pikiran keluarganya. Tapi pas Raka udah siap-siap mau naik ke atas, dia matiin TV tuh, ngajak kakeknya naik buat ke kamar. Terus tiba-tiba Raka ini tuh ngeliat pakai ekor matanya dia. Di sebelah kanannya dia tuh kayak ada bayangan hitam lewat gitu sekelibet. Pas Raka nengok, itu tuh udah gak ada lagi. Terus Raka balik nengok ke arah kakeknya lagi. Nah, bayangan hitam itu tuh ada lagi kelihatan dari ekor matanya si Raka. Tapi bedanya, bayangannya tuh diem aja, kayak lagi ngeliatin si Raka gitu loh. Akhirnya Raka langsung cepet-cepet naik bareng kakeknya. Dia naik tangga cepet-cepet dan langsung masuk ke kamar adiknya. Karena Raka itu tuh tidur berdua sama adiknya kan. Dan kasur mereka tuh tingkat gitu loh, atas bawah. Raka tidur di atas, adiknya tuh tidur di bawah. Terus karena adiknya udah tidur, dia matiin lampu dan langsung naik ke atas. Pas Raka lagi baca doa tidur, Raka tuh ngeliat dari bawah pintu kamarnya kayak ada kaki gitu Moebi. Kenapa dia bisa lihat? Karena pintunya tuh kayak ada celah bolong di bawahnya. Gue gak tahu ini pintu lama atau bukan, tapi Raka tuh bisa lihat ada kaki kayak lagi diem aja di bawah pintu itu. Jadi posisi tempat tidur mereka tuh pada saat mereka bangun, mereka tuh langsung ngeliat pintu. Kebayang gak? Makanya si Raka ini bisa langsung ngeliat di bawah pintu itu ada apa gitu ya? Iya bener Bi. Oke. Terus? Jadi karena lampu di kamar mati, otomatis si Raka tuh langsung bisa ngeliat kan bayangan di luar tuh ada apa. Karena Raka juga tahu semua orang di rumahnya tuh udah pada tidur. Jadi Raka tuh mulai takut dan dia langsung merem sampai ketiduran. Paginya Raka sama adiknya namanya Salsa, mereka siap-siap mau ke sekolah. Salsa tuh masih kelas 2 SD. Nah, Raka tuh minta anterin kakeknya untuk ke sekolah setiap hari. Akhirnya mereka bertiga pergilah sama kakeknya naik mobil. Raka duduk di depan, sama Salsa tuh duduk di belakang. Pas udah di perjalanan, Raka tuh ngobrol sama kakeknya. Dia cerita tentang pelajaran kesukaannya dia. Terus pokoknya dia tuh seneng banget deh mau masuk sekolah nanti. Nah, pas Raka mau nanya Salsa apa pelajaran yang paling si Salsa suka, Raka tuh nengok ke belakang. Tapi Raka tuh kaget banget Moebi. Dia ngeliat kalau Salsa tuh duduk di belakang gak sendirian, tapi ada sosok perempuan pakai pakaian serba hitam gitu lagi duduk di sebelah Salsa sambil kayak ngerangkul Salsa gitu. Raka kaget terus teriak bilang ke kakeknya sama Salsa, "Itu siapa yang di sebelah Salsa?" Pas kakeknya nengok dan Salsa juga nengok, kakeknya tuh bilang, "Siapa sih Raka? Gak ada siapa-siapa." Salsa di situ langsung nangis karena jadi takut kan si Raka tuh ngomong kayak gitu. Seketika di situ kakeknya langsung bilang ke Raka, "Raka kalau ada apa-apa jangan ngomong langsung kayak gitu ya, kan adiknya jadi takut." Raka di situ bingung banget karena pas Raka nengok lagi ke belakang tuh perempuan itu masih ada, bahkan senyum-senyum ke Raka. Raka langsung gak mau lihat ke belakang lagi dan langsung pengen cepet-cepet sampai ke sekolah. Sesampai di sekolah pun Raka langsung jalan cepet dari parkiran masuk ke sekolahnya. Selama Raka jalan tuh kanan kiri Raka kayak banyak sosok gitu loh, pakai pakaian serba hitam, jalan ngedeket ke Raka.
Di situ Raka tuh jalan cepet sambil megangin salsa, biar mereka tuh jalannya makin cepet buat nyampe ke kelas kan. Pas udah nganterin salsa ke kelasnya, Raka naik nih ke lantai 3 buat masuk ke kelasnya. Pas banget Raka udah sampai di depan pintu kelas, Raka ngeliat di sebelah bangkunya dia tuh ada sosok pakai seragam sekolah SD mereka juga, lagi ngeliatin Raka dengan posisi mukanya tuh pucat. Di situ Raka tuh langsung pindah tempat duduk karena dia tuh tahu sosok yang ngeliatin dia itu bukan temennya. Di situ Raka bingung banget, dia tuh mau nangis tapi dia juga malu kan kelihatan sama teman-temannya. Sampai akhirnya bel sekolah bunyi jam 2 siang. Raka langsung cepat-cepat keluar dari kelasnya. Dia jemput adiknya di kelas, si Salsa. Di situ Raka mau nganterin Salsa ke kakeknya yang jemput. Karena sekitar jam 3 sore Raka tuh ada ekstrakurikuler sampai jam 5 sore. Nah pas nungguin Salsa dijemput di dekat parkiran, pas kakeknya udah sampai, Raka tuh ngeliat di dalam mobil mereka Moebi ada perempuan yang tadi pagi dia lihat duduk di sebelah kakeknya. Anjrit. Di jok depannya itu loh. Raka yang udah keringet dingin akhirnya langsung cepet-cepet bantuin Salsa masuk ke pintu belakang mobilnya. Setelah dia nganterin adenya, Raka langsung lari cepet-cepet ke lapangan bola buat siap-siap ekskul bola. Nah pas udah selesai ekskul bola sekitar jam 5 lebih, penglihatan Raka tuh kayak jadi makin macam-macam lagi loh Moebi. Dia tuh ngeliat kayak ada Mbak Kunti di atas pohon. Pokoknya semua sosok-sosok yang dia lihat tuh semuanya ngeliatin dia. Terus dia juga ngeliat ada anak kecil berdarah-darah lagi main bola di lapangan bolanya. Anjrit. Pokoknya dia tuh makin takut sampai keringet dingin banget lah si Raka ini. Tapi dia tuh nggak berani cerita ke teman-temannya karena takut dikira gila kan. Iya benar. Nah pas Raka sampai di rumah pun Raka tuh langsung lari ke kamarnya Moebi. Dia masuk kamar mandi terus dia nangis sambil teriak-teriak. Raka bener-bener gak kuat lagi sama apa yang dia lihat seharian ini. Raka tuh ngerasa ngumpet di kamar mandi tuh bisa bikin dia gak ngeliat apapun lagi Moebi. Tapi ternyata Raka tuh salah. Jadi di kamar mandinya Raka tuh ada penutup tirai gitu loh buat masuk ke area showernya. Dari dalam showernya itu Raka denger jelas banget ada suara perempuan bilang, Raka. Miring nih. Di situ Raka teriak makin kenceng sambil buka pintu kamar mandinya. Dan pas dia buka pintu kamar mandinya, Raka tuh ngeliat di dalam kamarnya tuh udah penuh sama sosok-sosok yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Ada sosok genderuwo, ada sosok Mbak Kunti juga, dan masih banyak lagi segerombolan. Pokoknya mereka semua tuh nyoba buat ngedeket ke Raka. Di situ Raka gak kuat lagi, akhirnya dia tuh pingsan. Nah pas Raka bangun dari pingsannya, Raka tuh masih shock sama apa yang dia lihat. Terus dia akhirnya ceritalah ke mamanya semua yang dia lihat selama ini. Ngedenger itu tuh mamanya kaget banget. Terus kakeknya langsung ngajak ngobrol sama mamanya Raka. Kakeknya tuh bilang kalau sebenarnya leluhur-leluhurnya Raka itu pengen kalau Raka tuh bisa berkomunikasi sama mereka suatu saat nanti. Akhirnya ilmu ini tuh diturunin sama kakeknya sendiri, dan kakeknya tuh juga nitip sama mamanya untuk bisa bantu jagain Raka. Jatuhnya Raka kayak diteror sama makhluk halus gitu ya? Iya bener Moy. Jangankan Raka sih Moy, gue yang denger aja gak kuat loh. Ya mungkin karena pertama kali banget Raka akhirnya sadar dia bisa lihat makhluk halus ya. Iya. Tapi ada penjelasannya gak Nat? Kenapa leluhur-leluhur ataupun si kakeknya Raka ini pengennya Raka bisa ngelihat makhluk-makhluk halus atau jadi anak indigo gitu loh? Nah kata temen gue yang adanya Raka ini tuh karena leluhur-leluhurnya itu tuh gak mau ilmu ini putus Bi. Karena sekarang kan baru ada keturunan laki-laki lagi nih. Soalnya katanya dari dulu tuh ilmu ini tuh diturunin ke laki-laki doang. Oke. Tapi serem juga sih Moy. Lu baru pertama kali bisa ngelihat makhluk halus dan lu langsung didatin balik sama makhluk halus itu. Rame lagi. Ya lo gak dijelasin dulu lagi sama keluarga lo? Iya benar.